Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Danu akan mempresentasikan tentang analisis jurnal yang kami analisis. Sebelumnya kelompok kami, kelompok 7 ada Baik Aprilia, yang kedua ada Afni Ika, yang ketiga ada Bella Fitri, yang keempat ada saya sendiri Danu Tahta. Nah, untuk identitas jurnalnya ini, judul artikelnya itu ada The Type of Ethnomathematics in Fish Trading in Sapura Market, Wonosobo. Nah, nama penulisnya itu ada dua, Awal Mulya Ratmanto dan Riawan Yudi Purwoko. Tahun terbitnya 2020, judul jurnal ilmiahnya Ethnomathematics Journal. Untuk volumenya 7, nomor 1, halaman 21 sampai 24. Lalu kita masuk ke bagian abstrak artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap jenis etnomatematika yang digunakan dalam proses penghitungan ikan di pasar Sapuran Wonosobo yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi perdagangan ikan dan wawancara dengan pedagang ikan di pasar Sapuran Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan ikan di pasar menggunakan etnomatematika, termasuk penambahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Konsep matematika yang digunakan dalam operasi penjumlahan adalah teknik penyimpanan, sedangkan operasi reduksi menggunakan teknik peminjaman. Nah, penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika yang diadopsi dari kegiatan menghitung ikan di pasar Sapuran Wonosobo dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi penjumlahan dan pengurangan untuk sekolah dasar. Nah, untuk bagian abstrak cukup sampai sini aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Pak Ika Pianur Anggreni, akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Untuk penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif, dilakukan di Desa Surodento, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pedagang ikan di Pasar Sapuran Wonosobo. Subjek observasinya yaitu pedagang ikan di Pasar Sapuran Wonosobo, dan untuk subjek penerapannya adalah siswa kelas 1 SD. Nah, wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Metode yang digunakan dalam menghitung ikan di Wonosobo adalah metode wilangan. Dalam proses jual beli, para orang tua itu seringkali mengajak anaknya untuk menemani mereka ke pasar. Nah, hal ini sangat baik bagi para orang tua untuk mengenalkan konsep matematika pada anak-anak sejak dini. Nah, kemudian untuk yang pertama, penjual membagi penghitungan ikan agar mudah dalam menghitung ikan. Misalnya dalam menghitung 50 ekor ikan akan membagi 50 tersebut menjadi kelipatan 5, sehingga menghasilkan 50 dibagi 5 yaitu 10 hitungan. Dengan masing-masing hitungan berisi 5 angka, perhitungan hanya perlu dilakukan hingga mencapai 10 hitungan. Nah, untuk yang kedua adalah memulai perhitungan dengan operasi penjumlahan menggunakan teknik menabung. Dalam metode wilangan, penghematan dilakukan untuk setiap penjumlahan 5. Agar lebih jelasnya, kita lihat ini, misalkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, dengan metode wilangan, yaitu terdapat 1 dan terdapat sisanya itu adalah 2. Jadi 1 itu 5-nya ada 1 kali hitungan 5 ditambah 2 sisanya, karena ini tidak mencapai 5. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, 11 itu kan terdiri dari 2 hitungan 5 dan sisa 1, karena 2 kali 5 kan 10, dan sisanya 1 agar menjadi 11. Nah, kemudian contoh ketiganya 11 tambah 4 sama dengan
15, yaitu ada 3 kali hitungan 5 dan sisanya 0 karena pas 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan hasil dan pembahasannya. Teknik berhitung ini dapat dimodifikasi menjadi sebuah inovasi dalam pengajaran operasi penjumlahan dengan jumlah angka yang bervariasi. Jika tadi para pedagang di pasar Sapuran Wonosobo itu menggunakan angka 5 sebagai patokannya, dalam pembelajaran matematika bisa menggunakan angka yang lebih bervariasi, sebagai contoh angka 4, angka 3, dan lain sebagainya. Kemudian, dengan menguasai proses operasi penjumlahan, siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan itu. Mereka juga akan mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah operasi penjumlahan. Karena apa? Karena penjumlahan adalah bahan dasar yang harus dikuasai untuk belajar matematika. Oleh karena itu, dengan penguasaan konsep penjumlahan yang menyeluruh, maka siswa akan lebih mudah memahami materi selanjutnya yang akan diajarkan kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi berhitung ikan di pasar Sapuran itu menggunakan teknik menabung, di mana selain mengandung nilai-nilai budaya, di dalam tradisi tersebut juga menerapkan konsep matematika, yaitu konsep penjumlahan dengan teknik menabung yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tradisi ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran sekolah dasar, khususnya siswa kelas 1, sebagai hal yang dapat menarik bagi siswa sehingga ketika belajar, siswa tidak merasa takut dan juga dapat menghapus mindset siswa mengenai pelajaran matematika yang sulit dan menakutkan menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komentar dari kelompok kami. Dari artikel yang kami kaji, kita tahu bahwa tradisi masyarakat Wonosobo ketika berhitung ikan di pasar Sapuran itu menggunakan teknik menabung. Tradisi tersebut tidak hanya sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat saja, akan tetapi di dalamnya juga tersirat sebuah konsep matematika dan juga nilai-nilai budaya tentunya. Konsep matematika yang ada di dalam tradisi tersebut adalah konsep penjumlahan dengan teknik menabung. Tradisi masyarakat tersebut dapat diterapkan di dalam pembelajaran sekolah dasar kelas 1 dengan tema diriku sendiri, dan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep penjumlahan. Karena siswa tidak hanya menghafal hasil dari setiap pasangan angka saja, tetapi juga memahami caranya untuk menyelesaikan operasi penjumlahan setiap pasangan. Nilai-nilai budaya yang terkandung antara lain kejujuran, disiplin, ketepatan, yaitu terrealisasikan di dalam ketepatan berhitung, tanggung jawab, ketekunan, kehati-hatian, dan saling membantu. Oleh karenanya, tradisi teknik menabung ini dapat digunakan sebagai pembuatan desain model pembelajaran untuk anak sekolah dasar, yang merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, sehingga dapat memberikan dampak kepada anak-anak, salah satunya yaitu mengubah paradigma anak dan masyarakat bahwa matematika memiliki hubungan dengan aktivitas sehari-hari dan juga budaya, serta dapat menghapus mindset siswa mengenai pelajaran matematika yang sulit dan menakutkan menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Akhir kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.